Ya, modul 32, aplikasi mutasi pada pertanian. Tidak selamanya mutasi menyebabkan kelainan atau kerusakan atau membuat kerugian. Beberapa jenis mutasi ternyata sengaja dilakukan untuk menghasilkan bibit yang lebih unggul. Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Pada bidang pertanian, mutasi bisa saja sengaja dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas tanaman, baik dari sisi produktivitas, sisi ketahanan terhadap kondisi abiotik, contohnya saja seperti kekeringan, tahan asam, ataupun tahan terhadap suhu panas, dan juga untuk meningkatkan kualitas baik dari sisi ukuran, kandungan nutrisi, dan juga warna. Mutasi buatan ini dilakukan dengan menggunakan mutagen. Mutagen bisa merupakan zat kimia ataupun dengan radiasi sinar. Tentunya mutasi akan menghasilkan mutan dengan mutasi acak, di mana mutasinya tidak kita ketahui pada urutan DNA keberapa. Mutasi kemudian akan diseleksi dan diobservasi letak mutasinya pada susunan DNA. Mutasi buatan ini sudah sering sekali dilakukan untuk pemulihan tanaman. Pada penelitian atau pada review yang dilakukan oleh Pak Tirana di tahun 2011, dia mengungkapkan bahwa ada banyak sekali jenis bibit tanaman yang merupakan hasil mutasi. Di Indonesia sendiri di tahun 2011 ada sekitar 29 bibit tanaman yang merupakan hasil dari mutasi buatan. Berikut adalah ilustrasi langkah-langkah untuk melakukan mutasi buatan pada tanaman. Tentunya yang pertama kita harus mulai dengan bibit tanaman yang sifatnya adalah normal. Jadi di sini bibit tanamannya adalah normal. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan kultur jaringan pada bibit tanaman normal sehingga didapatkan plantlets atau kalus. Jadi ini tanaman ya. Maaf loh kalau tulisannya jelek. Nah, tanaman inilah yang kemudian akan dimutasi dengan menggunakan mutagen. Mutagen bisa merupakan agen fisik ataupun juga agen kimia. Contohnya adalah kolkisin. Langkah selanjutnya adalah dilakukan seleksi, baru kemudian seleksi ini untuk mendapatkan mutan dengan sifat unggul. Kemudian berikutnya baru dilakukan observasi terhadap perubahan DNA yang terjadi. Observasinya bisa menggunakan next generation sequencing yang mana melakukan sequencing pada susunan DNA genom ataupun dengan DNA probing. Baru yang terakhir adalah melakukan penanaman bibit hasil mutasi. Pada slide ini menjelaskan ilustrasi dari tahapan-tahapan mutasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tentunya yang pertama kita mendapatkan bibit tanaman, kemudian bibit tanaman ini akan kita kultur pada media, sehingga akan terbentuk biasanya di sini adalah kalus. Nah, kalus inilah yang akan kita lakukan mutasi dengan menggunakan radiasi ataupun dengan chemical treatment atau dengan zat kimia. Setelah itu akan terbentuk kalus pada media, kalus inilah yang kemudian akan kita buat menjadi tunas. Nah, langkah-langkah ini kita sebut sebagai kultur jaringan sebenarnya. Untuk kultur jaringan sendiri nanti teman-teman akan mempelajari pada modul tentang bioteknologi ya. Setelah dihasilkan shoot atau tunas di sini, ini adalah tunas ya. Tunas ini kemudian akan ditumbuhkan pada media tanam. Setelah beberapa kali dilakukan penanaman, nantinya hasil dari bibit tanaman inilah yang akan masuk ke dalam tahapan proses screening. Screening di sini adalah dilihat bibit tanaman manakah yang menunjukkan sifat unggul. Setelah kita menemukan tanaman dengan sifat unggul, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan observasi pada susunan DNA-nya. Jadi kita harus mengetahui bagian manakah yang mengalami mutasi. Mutasinya sendiri terletak secara acak. Jadi kita tidak pernah tahu pada bagian mana atau kita juga tidak bisa menentukan mutasi harus terjadi di bagian mana. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah metode yang kita sebut sebagai metode tiling. Namun, secara mudah, metode yang dilakukan adalah melakukan ekstraksi DNA. Jadi misalnya tumbuhan ini adalah bibit unggul. Ini adalah bibit unggul hasil mutasi.
hasil mutasi, maka dari bibit unggul ini akan kita ekstrak DNA-nya. Kita ambil DNA-nya, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam probe dan di PCR. Dari hasil inilah kita bisa mengetahui hasilnya adalah satu, perbedaan antara bibit normal versus bibit mutan. Dan kita juga bisa mengetahui di titik manakah mutasi itu terjadi. Berikut adalah contoh aplikasinya, yaitu pada saat pembuatan mutan pada Japanese pear. Mutasi ini memang sengaja dilakukan, sehingga diharapkan bisa menghasilkan buah pear yang tahan hama. Jadi kita bisa melihat ya, ini adalah jenis buah pear dan ini adalah ketika dia diberikan hama. Ternyata menyebabkan bentuknya menjadi hitam. Namun setelah dilakukan mutasinya sendiri terjadi karena adanya sinar gamma. Kita bisa menghasilkan tanaman pear yang tahan hama sehingga warnanya tetap baik dan juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada penelitian yang dilakukan oleh Patirana, dia juga menyebutkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ternyata memang sengaja diberikan mutasi sehingga dia tahan terhadap hama atau penyakit. Ya, kita bisa lihat beberapa contohnya adalah untuk tanaman yang ada di Indonesia. Di sini yang terjadi adalah dengan menggunakan sinar gamma. Memang sengaja dilakukannya adalah dengan radiasi. Penyakit yang disebabkan adalah karena adanya virus. Namun setelah kita mendapatkan mutan, ternyata si padi hasil mutasi ini dia sangat tahan terhadap hama. Jadi dari hasil ini teman-teman bisa melihat bahwa memang mutasi buatan seringkali dilakukan dengan tujuan pemuliaan tanaman. Dan sampai saat ini mutasi yang terbentuk pun sudah terbukti masih aman, dan hasil mutasinya pun terbukti aman untuk dikonsumsi. Demikian teman-teman untuk materi pada kali ini, yaitu tentang aplikasi mutasi pada pemulihan tanaman atau di bidang pertanian. Untuk sumber referensinya, kami menggunakan jurnal karangan Patirana yang diterbitkan di tahun 2018. Jurnalnya berjudul Plant Mutation Breeding in Agriculture yang diterbitkan pada CAB Reviews Perspective in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition, and Natural Resources di tahun 2011. Kami juga menggunakan materi pada buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Irnang Nitias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.